Itu yang kita maksud dengan kelas internasional. Maka jadilah kalian orang-orang yang hebat. Kalian orang-orang yang besar, melanjutkan visi dan misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menebar rahmat di semesta alam dan mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk masuk surga. أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Kalimatul Ikhtitam oleh pimpinan Pondok Pesantren Internasional Islam Terpadu Rabbani Kiai Haji Muhammad Syamlan LC. حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Bupati atau yang mewakili, Pak Kakanwil Kemenak yang mewakili, para alam ulama, ada Pak Dani dari ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, ada juga Majelis Ulama Indonesia dari Kota Bengkulu, Pak Zul, Pak Yul Kamra, dan para pejabat dari provinsi ini, pejabat juga ini, juru bicara Pak Gubernur itu dan juga dari jajaran dinas Diknas Provinsi Bengkulu dan juga dari Kabupaten Benteng. Ada sahabat saya dan juga sekaligus orang tua saya juga, Pak Haji Antar Hadi. Insya Allah akan membawa sejarah baru Rabbani di Kabupaten Kepayang. Beliau hadir. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, semuanya semoga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melepas santri-santri pada saat ini itu bagi kami ada perasaan bainal khauf war raja, bainar raja wal khauf. Iya, ada kegembiraan tapi juga ada kekhawatiran yang cukup besar. Rasanya memang kami sangat berat sekali melepas anak-anak ini, baik melepas lulus dari pondok pesantren ini maupun melepas liburan yang insya Allah cukup lumayan panjang. Anak-anak ini semuanya adalah merupakan bagian dari jiwa raga kami. Maka keluar dari pagar saja kami itu terasa adanya tanggung jawab dan juga apa yang terjadi. Ya, kami tentu saja punya harapan besar, karena kalau anak ini tetap di sini tentu tidak akan berkembang dan tidak banyak guna. Sebagaimana ibu-ibu mengandung anak, ya, kalau anak dibiarkan terus berada di kandungan, tentu juga tidak ada gunanya dan menjadi berat beban atau beban yang berat.
Termasuk juga anak kalau disusuin terus juga tidak baik juga. Maka pasti memang harus dilepas. Tapi saat melahirkan, saat melepas, itu memang ada suasana kebatinan. Antara panas dingin, meriang. Baik orang tua maupun anak. Dan begitulah kondisi kita, khususnya kami di jajaran, baik guru maupun semua yang ada di pondok pesantren ini. Karena di pondok pesantren ini ada yang tukang masaknya, ada tukang laundrynya, ada tukang sapunya. Meskipun itu hanya ya bagian-bagian saja, enggak banyak. Yang banyak semua di pondok ini memang dilakukan oleh santri. Dari santri untuk santri. Memang begitu kami melatihnya. Bahkan nyaris cleaning service di sini enggak ada memang. Kami ingin anak-anak kita meskipun nanti jadi pejabat, itu dia bisa nyapu. Kami tidak menginginkan melahirkan anak-anak yang hanya bisa menyuruh nyapu. Tapi tidak bisa menyapu, tidak bisa mencuci piringnya, tidak bisa mempersiapkan gelasnya, piringnya, tempat tidurnya. Tidak begitu. Iya, kami punya harapan besar untuk dilepas supaya terbang lebih tinggi. Tapi memang kami khawatir dengan kondisi zaman yang ada sekarang. Sedikit saja lepas, sedikit saja keluar, tadi sudah disindir oleh kawan adiknya sendiri. Merebus mie diam-diam. Atau keluar diam-diam membeli mie. Padahal insya Allah makanan dan minuman di sini ada. Kenapa tertarik dengan mie? Karena godaan. Mungkin pernah melihat, Masya Allah, makan mie itu kayak makan sesuatu yang paling nikmat. Padahal sebenarnya di situ tertulis misalnya rasa soto Lamongan. Itu kan hanya rasa saja. Hakikatnya bukan dia. Bukan soto Lamongan itu. Hanya rasa saja. Kalau soto Lamongan beneran pergi ke Lamongan bersama dengan saya. Itu diantaranya. Iya, kami khawatir. Ya. Apalagi media sosial yang sedemikian rupa. Banyak godaan untuk ini dan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya titip pesan, tolong mari sama-sama kita jaga. Saat di sini insya Allah memang kami menjaga dan ibu-ibu mendoakannya. Saat di rumah dan terus terbang, ya ibu-ibu yang kemudian kembali menjaganya. Dan insya Allah Ustadz dan juga ada Ustadzah yang ngajar di sini juga selalu mendoakannya. Karena ini harapan besar bagi kita. Jangan sampai anak-anak yang sudah hebat ini lalu kemudian terpeleset ke jurang yang tidak kita inginkan. Dan itu memang tidak menutup kemungkinan. Karena itu kami pesan kepada anak-anak semua, jangan ada yang pernah menjadi mantan santri. Semua adalah tetap santri. Beliau ini santri dan saya juga santri. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sudah bisa merasakan insya Allah bahwa anak itu ternyata faktor kebahagiaan yang sangat penting bagi kita. Ujungnya kita itu tidak bisa merasakan kebahagiaan, kenikmatan dengan makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini kalau kita nikmati sekarang sebentar sekali, kecil sekali. Gitu. Tapi sesungguhnya kebahagiaan bagi orang tua itu adalah anak-anak yang soleh. Insya Allah saya menyadari dan saya membayangkan, tadi ada miniaturnya dan itu miniatur, tenang ibu-ibu semuanya, saya merasakan, kita semua merasakan insya Allah. Ternyata begini kita kalau punya anak itu yang soleh. Ternyata begini bahagianya jiwa raga kita, seakan-akan kita diajak melambung ke angkasa, ke langit. Seakan-akan kita diajak untuk ke surga pada saat ini. Padahal kita belum di surga ini. Begitulah anak soleh. Sulit untuk dilukiskan bahagianya punya anak soleh. Termasuk juga cucu yang soleh dan seterusnya. Dan di antara salah satu tanda kesolehan itu adalah Al-Quran. Banyak ustadz
bercerita, Ustadz Yul itu selalu bercerita. Kalau orang tua punya 2 anak, yang satu bisa membaca Yasin katakanlah, tapi dia nggak punya uang. Yang satu punya uang banyak nggak bisa membaca Yasin. Saat sakit mana kira-kira yang dipanggil? Saat sakit kira-kira mana yang diminta untuk mendekat? Tentu orang tua akan mengatakan yang dipanggil adalah yang bisa membaca surat Yasin. Apalagi yang 30 juz. Apalagi yang siang dan malam memang berdakwah menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua ya jangankan di alam kubur, di dunia saja tidak berharap anaknya membawa uang pulang. Anaknya membawa sepatu baru, anaknya membawa mobil, nggak berharap lagi itu. Orang tua cukup bahagia ketika melihat anak-anaknya soleh soleha. Apalagi di alam kubur, nggak ada lagi yang diharapkan dari anak. Dan oleh karena itu jangan sekali-kali pesan, nak kalau bapak meninggal dunia nanti bangun kuburan bapak. Bawa setiap malam Jumat teh atau kopi atau makanan. Tidak akan ada gunanya itu. Bukan itu yang dibuktikan. Tapi yang dibutuhkan adalah waladin salihin yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan. Yang ketiga, saya ingin sampaikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pondok pesantren ini ada sanadnya. Ada sanadnya. Beliau pasti langsung nangkap. Ada sanadnya. Ibnul Mubarak mengatakan al-isnad minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Apa maksudnya? Rantai, mata rantai. Sanad itu mata rantai. Kalau di hadis tadi sudah disebutkan ada hadis pakai sanad, ngapal pakai sanad. Kita dapat hadis itu kan semuanya ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, itu nggak bisa diterima. Itu begitu. Nah, pesantren ini juga begitu. Saya ingin sampaikan, pondok pesantren ini ada sanadnya. Karena sanad itu adalah merupakan minad din, dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andaikan tanpa sanad, orang itu akan bicara agama apa saja yang dia mau. Tapi dengan sanad inilah ukuran kita. Ya, kalau di pondok ini memang anak tadi mengatakan undur maqala wala tandur mangqal. Iya. Lihatlah apa yang dikatakan, enggak usah terlalu penting melihat yang mengatakan. Tapi sebenarnya ada pesan yang terbalik. Dokter, gitu. Iya, ada pesan yang terbalik, justru undur mangqal. Lihat siapa yang berkata. Lihat kamu itu mendapatkan agama dari mana? Karena agama itu sangat penting. Gitu. Kalau makanan saja kita juga perlu ini dari mana? Maka agama lebih penting daripada itu. Hari ini banyak orang berbicara tentang agama hanya dari medsos. Dan oleh karena itu Masya Allah berantakan. Berantakan. Maka lihat, dari mana mendengar agama ini? Dari mana mendapatkan ajaran tentang wudhu? Dari mana mendapatkan ajaran tentang sholat ini dan seterusnya? Maka saya ingin sampaikan, pesantren atau pondok pesantren atau ma'had Rabbani ini bukan ada dadakan. Pondok pesantren ini ya sebenarnya itu ada istri saya. Saya ini figuran saja. Dialah pelaku utamanya. Ada di Tanah Patah dari ayahanda Zainul Idris, ibunda Aisyah. Haji Zainul Idris saya kira orang provinsi ini saya kira nggak ada yang nggak kenal. Di Lino itu ada jalan Haji Idris. Lalu di Kaur yang di pintuannya itu semua orang tahu Haji Zakaria. Yang sudah saat itu sudah haji, sudah ini dan guru ngaji di sana. Dan itulah kita melanjutkan ada di Tanah Patah dan itu diberikan kepada kita. Silakan pakai kalau memang ini untuk agama. Begitu. Selama ini untuk Islam maka silakan dipakai dan itulah kita pakai di Tanah Patah itu. Dan kemudian terus berkembang di sini. Ya. Dan insya Allah ada di Kepayang. Kalau di Kepayang itulah sanatnya. Pak Haji Aan Antaradi. Insya Allah semua orang Kepayang tahu siapa beliau. Orang Seluma juga tahu siapa beliau. Ini diantara sanat kita di Bengkulu ini. Termasuk dulu dengan Pak
Dr. Haji Hamdani juga. Kita bersama-sama mengelola, mengisi di Tanah Pata itu, termasuk yang di Al-Fida, Iqra juga kita bersama-sama. Tapi secara spesifik, saya ingin menyebutkan sanad pondok pesantren ini, secara isi. Pondok pesantren ini, sanadnya adalah Pondok Pesantren Mas Kumambang, Dukun Gresik, Jawa Timur. Pondok pesantren Mas Kumambang itu berdiri tahun 1859. Generasi pertama adalah Kiai Haji Abdul Jabbar. Generasi kedua Kiai Haji Fakih yang dikenal dengan Fakih Mas Kumambang. Fakih Mas Kumambang inilah memang luar biasa. Zaman keemasannya. Beliau Kiai Haji Fakih Mas Kumambang itu bersama dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendirikan NU bersama-sama bertiga ini. Sehingga kalau sekarang ada cerita yang viral itu tentang beduk dan kentongan. Itu perselisihan antara Hadratus Syekh dengan Fakih Mas Kumambang. Ini luar biasa. Beliau bertiga. Generasi ketiganya adalah putra beliau Kiai Haji Ammar. Beliau di samping tentu saja belajar kepada ayahandanya, beliau secara khusus belajar ke Makkah. Allah alam, saya lupa berapa tahun. Setelah pulang, lalu kemudian dan beliau sudah tua Kiai Fakih, maka diberikan kepada Kiai Haji Ammar. Padahal anak beliau banyak juga. Ammar. Dari Ammar ini, Kiai Haji Ammar ini, itulah generasi yang keempat, yaitu generasi Kiai Haji Najih Ahyat, menantu beliau dan sekaligus anak tiri beliau. Dan dengan beliaulah Kiai Haji Najih Ahyat saya berguru. 6 tahun saya di Pondok Pesantren Mas Kumambang yang pada saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Najih Ahyat. Beliau ini luar biasa. Ijazah yang dikantongin hanya SD. Itu pun diantar oleh kepala sekolahnya. Karena beliau memutuskan, udah saya nggak masuk sekolah, Bah. Saya belajar saja sama Abah. Dan membaca kitab-kitabnya sehingga belum umur 10 tahun atau sekitar mungkin lebih dikit 12 tahun, semua buku sudah dikuasai. Kitab-kitab sudah dibaca dan beliau lihai bahasa Arab. Semua sudah dikuasai. Dari situ. Jadi sanadnya adalah dari ayahandanya. Ayahandanya sendiri dan ayahanda mertuanya. Ammar. Luar biasa. Dan rupanya di tangan beliau inilah Mas Kumambang pesat. Beliau tidak punya ijazah formal, hanya SD. Dan ini pesan saya kepada anak-anakku sekalian yang sekarang nanti sebentar lagi dibagikan sertifikat. Dibagikan ijazah. Saya pesan, yang terpenting sebenarnya anak-anakku sekalian bukan ijazahnya. Memang ijazah penting, tapi yang terpenting bukan itu. Kalau kalian hanya pegang ijazah, pegang sertifikat, ibarat kalian ke toko emas atau kemana-mana hanya pegang sertifikat emas, tapi nggak bawa emas, maka tidak ada gunanya itu. Di situ. Sebaliknya bisa terjadi nggak punya sertifikat emas, tapi pegang emas, insya Allah laku juga. Itulah yang dibuktikan oleh guru saya, Kiai Haji Najih Ahyat. Masya Allah, di tangan beliau sebelumnya itu seperti yang ada pesantren sekarang, pesantren Salafiyah kan? Salafiyah itu kan nggak begitu formalitas. Maka di tangan beliau lah kemudian membuka yang bersifat formal. Saya kira kemudian ada TK formal, ada ibtidaiyah formal, ada tsanawiyah formal, ada madrasah aliyah formal. Puncaknya ada Universitas Mas Kumambang formal juga. Dan saya menyaksikannya. Dan beliaulah rektor saat itu. Karena beliau nggak punya gelar apa-apa, beliau itu nggak mau dipanggil kiai. Heran saya begitu. Kami memanggilnya itu Pak, nggak mau dipanggil kiai. Haji pun nggak mau. Kami manggilnya Pak Najih ketika itu. Baru dikasih gelar KH itu, karena kita para santri itu mikir, lu ini ada rektor nggak pakai gelar ini gimana? Maka dipasanglah gelar KH Najih Ahyat. Saat itulah pertama kali beliau ada gelar KH Najih Ahyat itu. Karena rektor Universitas Mas Kumambang. Orang-orang besar semuanya datang.
untuk meresmikannya. Dan beliau pidato sebagai rektor pertamanya. Ini Kiai Haji Najih Hayat. Dan juga karena pada saat itu beliau membuka sanawiyah, aliyah, itu harus ada pelajaran bahasa Inggris. Ya. Rupanya nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Maka beliau terbang ke Surabaya. Waktu itu bukan terbang, jalan kaki kali ya. Nggak mungkin terbang. Ke Surabaya belajar bahasa Inggris. 50 jam, selesai. Maka pulang ngajar bahasa Inggris. Dan lihai. Beliau menyampaikan kepada kita, saat diundang ke Eropa, mewakili para kiai untuk presentasi tentang perikanan. Karena beliau jago dalam perikanan, pertambakan. Maka beliau sampai di sana, beliau mengatakan, kok saya di Eropa bahasa Inggris kayak bahasa sendiri ya? Gitu dia. Itu. Hanya beliau pernah sedikit agak merasa dusun, wah saya dibuat dusun di sana. Lupa atau enggak tahu gimana pencet lift untuk naik. Gitu. Begitu aja beliau. Sempat ternyata dibuat dusun juga kita katanya. Padahal kita di sana sudah lihai bahasa Inggris. Itu anak-anakku sekalian. Jadi sanad apa? Guru apa? Kalau saya sebutkan guruku maka yang saya sebut adalah Kiai Haji Najih Hayat. Meskipun iya, saya punya banyak guru. Di pesantren itu banyak sekali guru. Banyak. Dan saya tahu guru-guru ini semua adalah murid beliau. Waktu itu. Sebagian murid Kiai Haji Ammar. Sebagian. Tapi rata-rata adalah murid beliau. Dan saya juga punya guru banyak sekali. Berikutnya. Ada dari Mesir, Al-Azhar. Ada dari Makkah, Ummul Qura. Ada dari Madinah. Ada dari Jordan. Ada dari termasuk dari Palestina. Itu ada juga guru-guru kita. Tapi saya merasa bahwa guru awal yang tidak dan sulit bagi saya dan saya tidak bisa untuk menandinginya itu adalah Kiai Haji Najih Hayat. Saya saat wakil gubernur berhadapan dengan beliau, saya itu masih ndredeg. Saya dikasih juga kesempatan untuk menyampaikan dalam sebuah seminar di saat itu, saya masih agak kelabakan karena ada beliau mendengarnya. Itu di situ. Iya, luar biasa keilmuannya. Dan ini saya ingin sampaikan. Apa mazhab Mas Mwambang? Ternyata beliau punya ungkapan yang luar biasa ketika ditanya mazhab Mas Mwambang. Beliau menyebutkan mazhab Mas Mwambang adalah mazhabus sahaba qabla al-iftiraq atau qabla tafarruq. Itu beliau. Itu ungkapan beliau. Dan ini juga mungkin nggak banyak santri tahu. Tapi saya tahu persis. Beliau mengatakan itu. Mazhab Mas Mwambang itu adalah mazhab sahabat sebelum berselisih. Subhanallah. Ini kalau ada Profesor Eri Nur Ali pasti tahu. Karena beliau langsung pernah datang. Dan ada memang tesis atau disertasi secara khusus meneliti tentang Mas Mwambang. Jadi beliau langsung tanya kepada beliau dan ternyata betul, iya itulah. Jadi mazhab Mas Mwambang itu adalah mazhabus sahabah qabla tafarruq. Kita mengikuti sahabat sebelum berpisah. Ini memang mungkin agak aneh dan mungkin ada yang kurang sepakat, silakan. Tapi saya punya tafsir. Tafsir saya apa? Ahli sunnah wal jamaah dan setelah itu sudah clear, iya. Tapi saya punya tafsir. Kenapa beliau mengungkapkan mazhab Mas Mwambang itu adalah mazhabus sahabah qabla tafarruq. Saya membaca yang ada di benak beliau itu, beliau ini menginginkan persatuan umat Islam secara keseluruhan. Ini yang saya tangkap. Ya, silakan bermazhab Syafi'i, silakan bermazhab Hambali, silakan bermazhab Hanafi, Maliki. Silakan juga punya golongan ini. Itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada Salafiyah. Ini nggak tahu mana ini. Itu, ya kan? Itu, ya. Silakan semuanya. Tapi kita ini adalah ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita semuanya ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan berpecah hanya gara-gara mazhab. Jangan berpecah, jangan berselisih hanya gara-gara golongan. Saya kira itu yang beliau tangkap. Menginginkan kita, dan termasuk nanti saya inginkan anak-anak semuanya, kita
hidup di masyarakat ini, kita hendaknya menjadi persatuan, menjadi perekat persatuan, persatuan umat Islam yang cenderung memang iya, sebagian ada yang menjadikannya porak-poranda. Sedikit saja perbedaan nggak mau tegur sapa, sedikit saja perbedaan masya Allah dipertajam sedemikian rupa. Ya, tidak anak-anakku, kita sebagai perekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perekat bangsa dan negara ini saya kira pesan yang sangat utama. Jadilah nanti di tengah-tengah masyarakat, meskipun kalian tuh hebat, sudah cari ilmu, sudah dapat ilmu dari Al-Azhar ini dan seterusnya, terus pulanglah dengan penuh ketawadhuan, rendah hati, tebar rahmat, tebar ilmu, dan jangan mudah mengeluarkan umat Nabi Muhammad dari lingkaran umat Nabi Muhammad. Yang di luar mari kita ajak untuk ke dalam tubuh umat Islam. Yang di luar jangan dikeluarkan, yang di dalam jangan dikeluarkan. Yang di dalam memang terus penuh kita bina akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Maka hendaknya selalu berpikir hikmah, bukan menonjolkan aku, golongan dan seterusnya, bukan. Tapi yang kita tonjolkan adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini. Yang keempat, jadi insya Allah clear ini sanadnya. Karena banyak yang tanya juga itu, Pak Zul. Ini sanadnya dari mana ini? NU atau Muhammadiyah? Saya katakan, Pondok Pesantren Rabbani adalah untuk semua golongan. Silakan masuk di sini. Silakan masuk di sini. Yang kita ajarkan insya Allah tidak ada yang aneh-aneh kitabnya. Al-Quran dan Sunnah, dan jelas hadisnya, dan jelas syarahnya. Bulughul Maram ini fikihnya iya. Kita ajarkan fikihnya sebagai mabda'nya mazhab Syafi'i. Matan Abi Suja, Kifayatul Ihad. Itu sebagai mabda'nya, tapi ini bukan satu-satunya. Silakan untuk dikembangkan dengan mazhab yang lain. Karena kami di Mas Kemambang dulu juga gitu. Tapi matan Abi Suja yang mirip dengan ini diajarkan di tingkat ibtidaiyah. Sanawiyah dan aliyahnya sudah, ayo terbanglah, baca hadis ini. Jadi kamu harus tahu kenapa pendapat Syafi'i itu begini. Kamu jangan hanya mengatakan qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, tapi kamu harus tahu dari mana Imam Syafi'i kok bisa mengatakan itu. Misalnya kunut subuh, jangan hanya mengatakan dalam mazhab Imam Syafi'i subuh adalah kunut. Kita pantangan mengatakan itu, tapi kita harus tahu mana dalilnya Imam Syafi'i kok begitu. Dan itu kita tahu insya Allah. Dan anak-anak kita di pondok ini tahu. Bukan sekedar ini mazhab Syafi'i lalu nggak tahu dalilnya, tahu insya Allah di situ. Karena diajarkan itu. Tapi tetap silakan jaga persatuan dan kesatuan. Mazhab kita selama itu bisa dikompromikan, Pak Zul, taufik, maka kita kompromikan, kita ambil semuanya. Tapi kalau nggak bisa dan harus ada thariqah tarjih, itu kan tarjih, Muhammadiyah kan tarjih itu. Kalau kita harus mengambil thariqah tarjih, naam, kita ambil thariqah tarjih bila tajrih. Kita mentarjih tanpa melukai kawan. Misalnya kita kuatkan yang bukan kunut, tapi kita tidak akan melukai yang kunut. Kita tarjih bila tajrih. Abnai dan guru-guru, saya ingin ditangkap yang saya sampaikan ini. Guru-guru di sini. Iya, dalam kondisi tertentu kita mentarjih, tapi tidak ada tajrih. Kita menguatkan ini, tapi tidak harus dengan nyodok sini, gitu. Enggak begitu. Thariqah kita tidak begitu. Tapi selama kita bisa taufik, maka kita taufik, kita kompromikan. Misal soal membaca basmalah. Ini kalau saya nggak usah kita tarjih, kita kompromikan saja. Gimana kompromikannya? Kadang baca basmalah keras, kadang tidak. Silakan. Enak kan? Jadi dua-duanya diamalkan, ya kan? Kalau di Makkah memang ditarjih yang tidak baca, yang nggak kuat. Gitu. Kalau di Jombang ditarjih yang baca. Nah, beliau itu di Jombang beliau, ya kan? Ya, begitu. Tapi kalau di Jogja
ditarjih yang tidak membaca. Kalau kita di Mas Kumambang, dan saya tahu memang dua-duanya dipakai. Kiai selalu membaca basmalah, Kiai Najih itu. Dan karena itu saya terpengaruh beliau, saya membaca. Ada kiai yang lain yang setara juga dengan beliau karena anak langsung dari Ammar. Beliau enggak membaca. Dan tenang, enggak ada masalah. Gitu. Enggak pernah kita ribut. Karena kita tahu dua-duanya ada dalilnya. Di Bulul Maram itu dua-duanya ada dalilnya. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan taufik. Taufik, itu taufik. Ya kalau kunut, iya kita enggak apa-apa mentarjih ini. Tapi kita tidak perlu mencemooh. Enggak perlu mengatakan itu bid'ah, tidak. Karena ini memang khilaf. Begitu manhaj kita. Insya Allah di pondok pesantren Rabbani begini, Pak Zul. Ya, karena ada yang tanya itu. Dan insya Allah ini ada ananda saya juga, Ananda Kifah. Ini dia kemudian bisa nambah sanad. Sanadnya itu dari Kiai Haji Nasir Zain. Beliau 6 tahun di sana anak saya. 6 tahun di sana. Nasir Zain. Kiai Haji Nasir Zain di samping guru saya. Beliau gurunya adalah Kiai Haji Zarkasi Nggontor. Sanad pertama itu begitu. Jadi insya Allah ya clear pengembangannya nanti sanad. Ini ada ananda saya juga Iqwam LC. Beliau ini anak saya karena ketemu dengan anak saya. Dia punya guru Kiai Haji Ahzami Samiun Jazuli. Ya, atau kebalik. Ya. Itu kiai besar. Di samping beliau kiai besar juga orang tuanya kiai besar. Jadi ya sanadnya sanad emas lah. Kalau saya kan bukan sanad keluarga tapi sanad Kiai Haji Nasir Ahya. Tapi tentu orang tua kita ya saya selalu menyebut memang orang tua saya yang dulu memang saya meskipun enggak pernah ketemu. Lalu ibu saya, lalu kemudian yang di sini ada Zainul Idris dan juga ada Ibunda Aisyah, ya itu orang tua kita. Saya ingin pesan anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin diberkahi oleh Allah, jaga 2 sanad, yaitu sanad orang tua dan sanad guru. Disitulah insya Allah letak keberkahan. Yang keempat, saya ingin sampaikan, ya kata internasional. Pondok kita internasional. Dan saya ingin sampaikan, yang dimaksud internasional di pondok pesantren ini itu bukan karena kalian hebat bahasa Arab, bahasa Inggris, bukan. Bukan hanya itu maksud saya. Karena bukan itu sebenarnya syarat internasional. Tapi sekarang orang mengatakan itu. Maka kita penuhi, enggak apa-apa. Silakan kalau enggak percaya pondok pesantren Rabbani ini berkelas internasional, ya silakan dilihat bagaimana mereka bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab seperti itu. Ya kan? Tapi saya ingin menunjukkan kelas internasional kita itu bukan itu sebenarnya. Kelas internasional kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu nggak bisa bahasa Inggris, tapi kelasnya kelas internasional. Kenapa kelas internasional? Karena beliau membawa rahmatan lil alamin, membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Maka kalian kalau ingin menjadi orang-orang yang berkelas internasional, maka dimanapun berada, tebar rahmat. Jangan menebar keburukan. Ada sampah ambil. Jangan malam menyumbang sampah. Itu. Ada keburukan segera diambil, dibuang. Jangan malah nyumbang keburukan. Dimanapun berada. Dan kita berharap memang kalian bukan hanya di lokal di Bengkulu ini. Kalian lepas untuk terbang. Silakan terbang. Mungkin ada yang terbang di Amerika, ada yang di Cina, ada yang di sana. Silakan. Sebagaimana sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu, andaikan mereka tidak punya visi yang besar itu, niscaya mereka kebanyakan meninggal di Madinah. Dan meninggal di Madinah itu keutamaan, tapi kenyataannya tidak. Sahabat Nabi itu enggak banyak yang meninggal di Madinah. Justru yang banyak meninggal di Palestina, di Mesir, Iran, Irak, dan Allah alam, katanya ada yang di Indonesia. Begitu. Maka silakan kalian terbang. Dan mohon doanya, Mahat Rabbani sudah pesan, kita ada kawan di Amerika. Ada kawan. Dan juga ada komunitas masyarakat termasuk di Bengkulu di Amerika. Saya pesan, tolong, dan mereka karena cerita bahwa banyak gereja dijual.
Maka saya sudah pesan Pak Zul, nanti Pak Zul lah silakan sebagai leading sektornya, ya kan? Karena biasanya beliau yang cari dana. Saya pesan kalau ada gereja di sana, tolong beritahu kami. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita beli. Dan dengan demikian, insya Allah nanti ada cabang pondok pesantren Robbani di Amerika. Itu antara lain. Mohon doanya. Di Kepayang insya Allah. Dan kita bismillah sama beliau. Alhamdulillah berdiri. Disidak oleh kabid pondok pesantren itu. Kemenak. Alhamdulillah sudah ditengok. Silakan ditengok. Dan alhamdulillah beliau menengoknya. Dan beliau mengatakan ini sudah cukup Ustaz. Ini sudah memenuhi arkanul ma'had katanya. Sudah sesuai dengan rukun pondok untuk didirikan. Maka silakan katanya. Itu beliau. Itu sudah dapat ACC. Karena diam-diam beliau sama rombongan datang ke Kepayang. Pak Haji Antarhati pas saat itu nggak ada juga. Begitu. Maka mohon doanya. Itu yang kita maksud dengan kelas internasional. Maka jadilah kalian orang-orang yang hebat. Kalian orang-orang yang besar. Melanjutkan visi dan misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menebar rahmat di semesta alam dan mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk masuk surga.